Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 24 Februari 2024, pukul setengah dua, ya, pukul setengah dua saat ini, ya, di mana pemilu sedang berlangsung. TPS saat ini sudah sebagian besar sudah dipenuhi oleh pemilih, dan sekarang pukul 1.30, artinya apa? Daftar pemilih khusus, ya, atau mereka yang tidak memiliki tiket, ya, atau mereka yang berada di luar kota dengan KTP pengantar, mereka saat ini di atas jam 12, jam 1 sekitar. Saat ini sedang berlangsung pemilihan umum secara serentak. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa pemilu kali ini akan aman-aman saja. Pemilu pada saat ini, ya, akan baik-baik saja. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dengan segala fenomena kontroversial yang terjadi saat ini, itu sekedar cek ombak saja, sekedar upaya yang bisa dilakukannya saja. Jokowi tidak akan melakukan apa yang di luar dari apa yang bisa dia lakukan. Dia akan mencoba melakukan sesuatu yang sekiranya bisa dilakukan. Tidak, bukan tipologi orang yang akan memaksakan kehendak dengan melawan arus ombak suara rakyat atau suara media. Mereka akan, Jokowi dan teman-teman akan berpikir, akan merenungkan, karena mereka adalah produk dari masa Orde Reformasi yang telah mengenyam, yang telah merasakan, yang telah melalui masa-masa perjuangan Indonesia yang tertatih, yang terjatuh, bangun, dan saat ini sedang berjalan untuk menuju Indonesia Jaya, untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Saya tidak sebegitu sepakat jika Jokowi dikatakan sebagai pengkhianat reformasi. Ya, sebagian menyatakan demikian dengan segala apa yang dilakukan oleh Jokowi, khususnya di masa akhir-akhir masa jabatannya. Di antara kontradiksi yang ada sebuah kesepakatan yang kita amini, ya, terkait pada masa era Jokowi, transparansi birokrasi, di mana kasus Sambo mampu terkuak, beberapa kasus korupsi mampu disidangkan, dan masih banyak perbaikan pembangunan infrastruktur dari kantor para penegak hukum, jaksa, kepolisian, pengadilan, semuanya dibangun pada masa era Jokowi. Jalan-jalan, infrastruktur semuanya bagus. Kekurangan Jokowi satu dan lain hal, yaitu mengembalikan penilaian kita bahwa Jokowi, bahwa dia hanyalah sebagai manusia biasa yang menikmati kekuasaan yang sebelumnya tidak atau belum pernah dia nikmati kekuasaan menjadi presiden. Hasil pemilu 2024 akan baik-baik saja dengan alasan satu, apa yang terjadi di Papua pada pagi hari, ya, di mana saat kita membaca berita di Papua ada hoax di mana hasil kartu pemilu itu C1-nya hilang. Kemudian mereka membakar kantor, kemudian kertas pemungutan suara dibakar. Tentu kita semua dapat memahami bahwa apa yang terjadi di Papua sebagai sebuah respon dari kondisi faktor sosiografis politik. Tentu hal ini kiranya sudah diantisipasi dan dapat diprediksi sebelumnya oleh para penegak hukum. Hal ini sudah ditanggapi juga secara langsung oleh Polda Papua. Itu yang pertama, bahwa pemilu 2024 akan baik-baik saja. Apa yang terjadi di Malaysia, di mana kartu pemilihan itu sudah tercoblos, itu sudah terselusuri.
sudah mulai bergerak, Bawaslu dan KPU sudah mengevaluasi pihak-pihak siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kemudian pemerintahan melalui polisi dari Bareskrim telah mendatangi para tokoh masyarakat, tokoh agama guna mendukung pemilu yang damai. Tokoh masyarakat, tokoh agama didatangi dan terjadi dialog di antara penegak hukum kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, di mana di antara dialog tersebut adalah terkait menanyakan bahwa pemilu damai tidak dikenal dalam konstitusi di Indonesia. Yang dikenal adalah sistem pemilu yang luber dan jurdil. Luber artinya luber dan jurdil, jujur dan adil. Transparan, umum, rahasia, ya. Langsung, luber, langsung, umum, bebas dan rahasia, luber dan jurdil. Pemilu yang luber dan jurdil inilah pemilu yang bisa menghasilkan pemilu yang damai. Jangan kemudian pemilu damai namun tidak luber dan jurdil. Itu diantara dialog diantara mereka sampai kemudian terjadilah sebuah obrolan yang mengkerucut pada sebuah kesepakatan. Dapat saya katakan bahwa antara pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama akan mengawal, menjaga pemilu 2024 akan berjalan secara damai. Hal ini juga kita bisa lihat bahwa politik identitas yang cenderung buruk. Apa itu politik identitas? Di mana para politisi menjadikan politik sebagai sebuah alat dengan menekankan atau sebuah alat politik dengan mengedepankan aspek ras, kedaerahan, agama, suku gitu, guna mendulang suara terbanyak bagi politisi yang tampil di ajang pemilu itu. Politik identitas dalam praktek cenderung menonjolkan sosok ketokohan pribadi tokoh dari masyarakat maupun agama, dan hal ini sudah diantisipasi dan kita tidak melihat nuansa itu muncul di pemilu corak pemilu identitas, politik identitas di pemilu 2024 kali ini. Lebih pada beraduhnya sebuah gagasan antar para elit, antar sebuah pakar, atau satu partai dengan partai lainnya ada sebuah benturan statement atau gagasan. Hal itu yang mendasari bahwa pemilu 2024 akan baik-baik saja. Kemudian yang keempat, bahwa sebagian besar para kader partai adalah para aktivis yang telah merasakan perjuangan membela nilai-nilai kebenaran, keadilan, melawan kecurangan, tidak akan sampai tega menjual diri untuk kehancuran bangsa. Para aktivis, para akademisi, para tokoh yang mereka angkatan baik 98 maupun sebelumnya, mereka tersebar di hampir seluruh partai yang mengikuti konstelasi perpolitikan saat ini, sehingga rasanya jauh panggang dari api apabila mereka mengorbankan kepentingan politik sesaat untuk mundurnya bangsa ini dengan pemilu yang rusuh, yang ramai, yang curang. Mereka tersebar ada semua partai politik dan mereka telah merasakan pahit dan lelahnya membangun bangsa dengan berdarah-darah di masa Orde Lama maupun Orde Baru. Yang terakhir, bahwa pemilu ini akan damai-damai, pemilu akan damai, pemilu ini akan baik-baik saja, bahwa kontrol media begitu besar perannya. Kontrol media perannya begitu besar. Berbeda dengan masa Orde Baru. Walaupun atau Orde Lama apalagi. Walaupun kecurangan atau human error akan kita jumpai pada pemilu kali ini, pasti akan ada saja. Hanyalah oknum semata. Dan hanyalah mereka yang terlalu nekat saja, yang pendek akal.
Ya. Saat ini, pada masa ini, ya, saat ini, zaman ini, dimanapun Anda bertindak, tembok akan bersuara. Kontrol medsos, kontrol generasi milenial, generasi Gen Z akan menyuarakan. Jadi Anda bertindak, berbuat apapun, curang apapun, maka hati-hati, akibatnya akan muncul di media. Bahwa pemilu 2024 dengan segala kontroversi dan dinamikanya akan baik-baik saja. Bangsa ini sedang berjalan tertatih, tersandung, bersiap diri untuk lari, maju, jemput kemajuan dalam segala aspek. Indonesia jaya, Indonesia maju, Indonesia akan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di hadapan negara-negara bangsa luar. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.